Aunan pun start benar. Betul. Mari kita sambut. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Liwir angin. Fikri Rizkia. Ini adalah teman saya dari SMP. Oke, silakan perkenalkan diri. Oke. Ya, saya sendiri namanya Fikri, asli orang Ciamplas. Dulu, ini cerita sedikit ya. Oke, kita sering-sering aja kan. Ya. Ciamplas ya. Dulu itu saya ditawari sama Bang Ridwan. Oke. Gimana mau jualan distro nggak? Waduh, mana nih? Sabarahaun, gitu kira-kira. Oke, ya kan. Mikir dananya gitu ya, Kang, budgetnya ya Kang ya. Iya dong, kumaha ya kira-kira gitu ya. Tapi ternyata Bang Ridwan karena memang orang yang baik gitu ya. Amin, benar baik banget Kang. Baik banget ya. Asli. Gak usah bayar katanya, barangnya dari saya langsung disetor. Wah, luar biasa. Wah, ini saya jadi ngeluarin tempat. dananya udah miliaran ini, udah triliunan. Curhat ini ya Kang. Mungkin deh. Alhamdulillah. Belum balik modal. Oh, belum. Mungkin balik modal dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Secepatnya amin Kang. Secepatnya kalau nggak balik modal, kita balikin aja ini temannya. Ya. Ya itulah sebutannya tadinya ya biasa ngakut-ngakut barang gitu ya. Oh, angkut barang. Sebulan sekali setor. Iya. Sebulan sekali setor. Dulu itu bangunannya kayak seperti ini gitu. Waktu itu kehalang sama pagar. Kan? Oh, kehalang pagar. Jadi orang nggak tahu kalau di sini ada toko. Ada toko. Sekarang Oke. gerbangnya alhamdulillah. Waktu pertama kali jualan di sini itu sekitar tahun 2017 awal puasa. Awal puasa. Berarti 3 tahun yang lalu ya Kang ya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kurang lebih. Saya sambil pegang gitar ya biar orang yang lewat ngira kalau saya lagi ngegitar gitu. Padahal ini Gimmick, ya. background YouTube. Gimana Kang Oke, lanjutnya? lanjut. Setelah itu ya ada progres alhamdulillah pembangunan gitu ya. Pembangunan yang tadinya hanya berukuran 3 meter sekarang hampir 7 meter ada lah. Alhamdulillah. Berarti lebih maju ini Lebih ya Kang. maju. Lebih maju lagi ya Kang. Mudah-mudahan selain maju tokonya juga maju Omsetnya omset. juga. Amin. Sudah Nah. maju ke jalan. Sekarang dulu waktu masih 1 lantai, sekarang sudah 2 lantai. Oh ya, Dulu masih 1 lantai, sekarang udah nikah 2 lantai. Kabarnya tadi dengar sih di atas itu konveksi ya Kang. Iya, Jadi konveksi Jadi, juga ya. Yang mau nyablon kaos custom bisa. Bisa di sini. Bullshit barangkali nanti bisa di atas kan? Oh iya. Bisa dong, apa sih yang nggak bisa dilakuin? Nanti produksi di sini juga. Produksi di sini gitu ya langsung. Jadi gimana lanjutin lagi Kang ceritanya Kang? Ya, begitulah. Begitu lagi. Lanjut aja, Cerita pokoknya ini, sampai, cerita. sampai saya ngantuk cerita aja nggak apa-apa. Cerita Bang Ridwan aja dulu ya. Oh ya. Cerita Bang Ridwan dulu, ini kan teman SMP dulu. Oh, teman SMP, oke. Waktu di SMP ini Bang Ridwan ini termasuk orang yang memang dalam belajarnya di kelas tuh tidur aja gitu. Oh, iya. Tidur ya. Jadi guys, hobi saya itu tidur guys. Kenapa saya tidur? Karena apa yang diomongkan guru itu saya udah tahu semua guys. Jadi ketika saya bangun di kelas, Langsung connect ya? langsung connect. Guru nanya apapun pasti saya bisa jawab. Jadi itu salah satu kelebihan apa ya? Kelebihan saya. Jadi bukannya saya sombong ini. Jadi memang ketika masuk semester saya baca buku, 1 buku itu saya habis dibaca. Setelah dibaca masuk ke kepala dan masuk ke alam bawah sadar. Jadi itu Dan besoknya lupa lagi. oh enggak. Besoknya itu kalau nggak dibahas lupa, tapi kalau ditanya ya ingat. Ya. Ya jadi saya buka di sini itu pertama karena memang ini lahannya punya teman saya, dan yang kedua karena saya percaya teman saya, dan yang ketiga karena ini lokasinya ada di pinggir jalan. Strategis ya. Strategis sekali. Pokoknya kalau misalkan ada tempat di dekat SMP, dekat SMA, dan di tempat itu banyak Alfamart, Indomaret, Yomat kayak gitu, itu kalau buka distro pasti laris. Itu udah hukum Amin. yang biasa terjadi di para reseller saya yang buka distro di luar kota. Ada yang buka distro di Cirebon, dekat Alfamart, dekat Indomaret, buka langsung laris. Oh, langsung laris manis ya Kang ya? Betul, itu karena nggak tahu kenapa, mungkin khusus penentuan lokasi sebuah Alfamart atau sebuah Indomaret itu hasil ngitung insinyur marketing atau insinyur gitulah. Gitu dukun ya bukan. Bukan dong. Kalau dukun itu mah bukan yang kayak gitu. Dukun itu buat yang apa ya? Buat yang beranak gitu, yang mau melahirkan Nah, itu gitu pakai dukun. Pak Haji. Ya, itu sebutan tadi Kang Ridwan waktu di SMP suka tidur. Betul. Suka tidur. Nah, setelah SMA kita berpisah nih. Oh iya. Bisa Kita sampai bisa, kuliah. kita bubar. Dulu satu geng,
setelah SMA menjalani kehidupannya masing-masing. Jadi bubar. Jadi kalau kayak boyband itu dulu bubar. Bubar dulu gitu ya, vakum dulu, Vakum bubar. dulu. Nah, benar. Terus SMA masuk ke SMA? Ya SMK ya masuk ke SMK. Saya sih STM. Saya STM dulu. Sekolah tumpang munding ya. Itu mah di sini sekolah tumpang munding. Ya saya di Kalau di kota mah STM itu sekolah apa? SMK sekarang. SMK sekarang. Apalagi SMK apa aja. Nah, itu seputar sekolah ya. Iya. Nah, pas ketemu itu reuni. Oh iya pas reuni. Pas reunian dia bawa tas, orang lain isinya laptop, buku gitu ya. Dia isinya bom. Kawas-kawas semua jadi tawarin sama teman-temannya. Bos, beli bos ya kata gitu. Jadi dulu jualan keliling pakai tas isinya kaos. Sambil memelas gitu bos, beli Anjir, bos. nggak memelas juga. Gila, enggak lah, nggak sambil memelas. Dari maksa. Ya, karena saya kasihan waktu itu saya pelanggan pertamanya. Wah, gila. Saya yang beli gitu, orang lain nggak beli, saya belinya dua, ya, walaupun dianjuk. Benar. Jadi secara tidak langsung membantu gitu ya Kang ya. Membantu dengan cara yang brengsek itu, membantu dengan cara yang brengsek. Masa beli karena kasihan, beli itu karena ngedukung, gila. Makanya dibeli juga sebagai teman itu mendukung. Mendukung secara tidak langsung sebenarnya Iya, Kang ya. bisa jadi, bisa. Nah, lanjut gimana Kang? Pas dulunya. Ya begitu, tiap hari kalau ketemu gitu ya. Bahkan sering juga saya pesan kawas tuh pasti ke Bang Rifa. Betul. Kawas apa. Lama kelamaan sekitar 10 tahun ya. 10 tahun, enggak lah, enggak 10 tahun, 7 tahun. Kan saya mulai itu 2010, 2010. ketemu 2016, 6 tahun berarti. Lupa lagi, enggak tahu. Lupa lagi pokoknya bahas yang lain aja. Bahas yang lain. Bahas yang lain. Ngantuk gua dengarnya juga bahasnya juga yang lain. Ya akhirnya apa? Kalau dijadikan motivasi kan berjualan itu tidak harus mewah dulu. Betul. Bisa kita jualan secara Jualan itu dari jualan keliling, lalu buka toko, lalu buka cabang, lalu punya pasukan. Kesananya punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu, punya proses ya. Iya, proses lah itu mah. Berarti bentar Kang, itu kan tadi kata Kang Fikri sendiri yang bawa baju itu berarti itu yang dulu yang pernah cerita yang modal 200.000 itu. Betul. Modal 200.000 itu beli baju 10 biji, masukin ke dalam tas atau kresek, lalu jualan keliling aja. Jualan keliling. Diputerin lagi. Puterin lagi selama setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Nanya dong omsetnya berapa? Oh ya, sekarang? omsetnya berapa Kang? Nah, dari jualan keliling 200.000 itu omsetnya dulu kan cuman ya 200.000. Omset? Sekarang itu 2 tahun yang lalu omsetnya 3 tahun yang lalu omsetnya cuma 200 juta. Cuman ya Kang ya, cuman. Terus tahun lalu saat kita bikin video vlog di YouTube Oke. cuma 4 miliar. Cuman. Oke, Nah, cuman sekarang saya alhamdulillah khusus 2019 2020 gimana? Cuman berapa Kang? sekitar 6 miliar doang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya itu cuman ya Kang ya. Cuma tapi itu kan kita bagi-bagi rezeki lah. Pasti ya, Jadi, pasti. omset segitu nggak saya menikmati semua. Dibagi-bagi ya Kang, sama Dibagi-bagi dong. tim sukses di belakangnya ya Kang Tim ya. sukses belakangnya ada tukang jahit, ada tukang sablon, ada teman-teman reseller, ada teman-teman dropshipper, ada teman-teman yang punya toko, ada juga Betul. teman-teman calo-calo tukang baju, calo-calo penjahit, calo-calo konversian itu juga bagi-bagi rezeki. Termasuk bagi-bagi rezeki dengan MC kondang kayak tuan kayak gini. Ya ini kita ngomong terus capek nih. Bener. Kita nyanyi lah. Nah, ayo nyanyi. Mendingan nyanyi deh. Nyanyi lang beneran? Ya beneran. Live atau mas sudah ada kita. Siapa yang gitar, siapa yang vokal ini? Kang Ridwan vokal, saya gitar. Asik. Jangan atuh euy. Ini para penonton setia kita gorengan, ada ada martabak, ada penonton setia kita. Nah, beri tepuk tangan yang meriah dong. Wah, bentar. Ini ada tamu undangan kita, guys. Oh, ada tamu undangan. Ada tamu undangan. Kita ngundang dai kondang. Kita mengundang dai kondang. Ini Ustad. Ini Ustad paling terkenal se-Bandung Barat, se-Jawa Barat. Ini Ustad bukan kaleng-kaleng. Ini langsung live di RCTI. Oh iya, langsung live RCTI. Oke. Pokoknya Ustadznya yang kami undang, Ustadz terkenal se-Bandung Barat, se-Jawa Barat. Oke.
kita sambut Ustadz Komarudin. Beri tepuk tangan meriah. Ini mau nyanyi dulu atau mau perkenalan dulu? Nyanyi aja dulu ya. Tahan dulu, ini Kita ada yang masih rebutan. Ini teman saya 2 orang, Oke. sahabat saya. Ini kerjaannya rebutan mulu. Oke, rebutan gimana Kang ceritanya itu Kang? Nah, kayak kali ini baru duduk udah rebutan mic. Oh, rebutan mic pengen. Boleh, saya kasih pinjem loh Kang ini Nah, Kang. ini udah rebutan mic, baru duduk udah rebutan mic ini. Mana mic? Oke, saya coba nyanyi dulu ya. Oh, mau nyanyi dulu ya cek. udah. Kita menangkan saja dulu Fikri ya. Lagunya dari Sheila on Seven, Anugerah Terindah yang pernah memiliki. Selamat menikmati para penikmat jalan, mudah-mudahan cepat sampai tujuan. Amin, amin. Melihat Asik. terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Ini bukan YouTube guys. Ini bukan YouTube guys. Ini live loh. Kisah hidupmu terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Aduh, ini asik banget guys. Bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Mencarimu sejuk tatap wajahmu, hati janjimu. Aku miliki. Mantap banget ya. Baru tepuk tangan. Nanti dikasih efek tepuk tangan buat di YouTube. Nanti dikasih efek tepuk tangan terus. Nanti kalau nggak edit videonya di YouTube dikasih efek tepuk tangan. Kang pernah ikut audisi nggak Kang? Pernah audisi. Pernah juga ikutan kompetisi. Kompetisi kamu. Oke, langsung aja ini mic-nya biar nggak rebutan. Biar rebutan lagi deh. Tadi kita janji ya mau kasih kesempatan ngobrol buat tamu undangan. Benar. Dia profesinya Ustadz Dai Kondang, asal Bandung Barat yang udah terkenal se-Jawa Barat bagian kidul. Oke. Ya, kita sambut Ustadz Komarudin. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Wah, beda salah. Oh, bener. Aduh, adem bawaannya, adem. Ya memang kalau ciri khas Ustadz kan Assalamualaikum gitu. Ngebas kan begitu. Oh, ngebahas, harus ngebahas. Kalau dulu waktu jadi ketua OSIS, Gimana? Assalamualaikumnya nggak begitu kan? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami perwakilan dari OSIS. Jadi ada ininya ya Kang, karakternya gitu ya, di set kayaknya udah ya Kang ya. Salah satu syarat menjadi Ustadz kekinian adalah punya equalizer sendiri, naikin bass. Oke, naikin bass ya Jadi, Kang. Jadi beda kalau ketuk ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekeluarga jawab. Jawab benar. Gelo. Jauh lah itu. Udah gitu-gitu tuh. Ini oke. Karena pembawaan jiwa dai-nya dibawa sampai ke rumah. Sampai gitu. ke rumah ya Kang ya. Jadi diniatkan. Saya sampai kalau ngetuk pintu kamar mandi, lama mama.
Jadi nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Jiwa Alhamdulillah. dayanya dibawa. Jiwa dayanya terus dibawa ya. Tapi tetap full shirt yang Full shirt, oke. Full shirt di hati, oke. Benar. Walaupun ustad tapi pakaiannya Full bullshit. shirt tetap. Jadi bullshit itu tidak hanya anak muda yang gaul aja. Ustaz aja pakai full shirt. Nanti kalau seandainya lagi dakwah jangan lupa pakai full shirt juga pasti. Mbak, saya merekomendasikan ini bahkan untuk santri-santri nih ya. Oke. Nah, kamu bisa jaga aurat, bisa ini juga tetap ini. Yang lebih praktisnya sebetulnya saya suka kantong Doraemon ini. Oke, kantong Doraemonnya. Bisa masuk kitab Safinah. Alhamdulillah. Bisa masuk kitab apa saja masuk di sini. Masuk. Ya, Mas. Kita apa ya? Kita buku Dulijen. Kudulijen, Wow, Kurotoluyun, masuk. Kurotolijar. Khusus yang tahu aja ini ya. Ya, jadi ini praktis, bagus buat santri ini. Bagus ya, Buat cocok. ngaji, betul. Buat ngaji Bagus. cocok. Cuma Oh iya ini- iya benar. Ini juga multifungsi kalau pakai ustad. Oke. Bisa masuk pisang, bugis, Oke, kalau lagi ini ya, kue, dimasukin semuanya. Indomie, aqua, pokoknya semuanya. Sama amplopnya juga bisa di sini. program tahlil masuk sini. Masuk situ semua. Oh ya, ngomong-ngomong Kang, ini endorse atau beli Kang? Beli. Oh, beli, alhamdulillah. Ini yang masalah saya beli. Wah, alhamdulillah. Enggak, saya di endorse. Oh, di endorse. Tapi setelah acara ini, yang ini beli ya. Apa bangkit sehat? Ya mudah-mudahan ya. Gimana? Teman saya ini Oh, teman sahabat. juga, sahabat. Oh ya Kang, oh Pak Ustadz mau nanya-nanya nih. Dulu sama Kang Ridwan kenalnya di mana? Kang Ridwan ini saya kenal di pesantren. Jadi Kang Ridwan ini alumni pesantren juga. Oh berarti ini bertiga sahabatan dulu ya waktu Enggak, di pesantren. enggak. Oh ini enggak. Oh, sama. Oh sama. Tengah-tengah Allah Akbar jadi gelut. Ini enggak pesantren. Oh enggak pesantren. Ini yang justru menghancurkan kami berdua di pesantren. Oh persahabatannya dihancurkan, Ya. dipisahkan oleh Kang Ini Fikri. ini gagal pesantren gara-gara dia. Oke. Nah, saya yang tidak gagal, yang tidak diganggu sama dia. Kuat iman ceritanya. Ini yang ini nggak kuat iminnya. Ini Oh kuat ini ya, imannya. Oh jadi awalnya dulu di pesantren ya? Kang? pesantren. Oh Kang Ridwan ini salah satu santri terpinter waktu itu. Dicek atau dites? Betul. Dites coba. Betul. Pinter tidur. Oh, Wow. berarti benar ya? Berarti benar nih dari dua orang ini Betul. Kang Ridwan itu image-nya dulu kurang tukang tidur. Tukang tidur. Tukang tidur Luar emang. biasa. Kalau tidur itu biasanya kancing apa bajunya itu buka. Oh, Iya. Biar seksi atau Nah, iya. Oke. Kang Ridwan ini ada satu kejadian lucu sama Kang Gimana? Ridwan. Coba Kang diceritain. Ridwan ini kan dulu tuh salah satu santri yang pakai SKTM. SKTM. Ya, surat keterangan tidak mampu dari presiden Dari langsung. presiden langsung turunnya. dari presiden. Oke. Kemudian pesantren di Darul Falah yang keren, salah satu pesantren terbaik di Bandung Barat, terbesar juga. Betul. Nah, itu dia tuh bekal di saat kami waktu itu Rp3.000 per hari, Oke. dia cuma Rp1.000. Rp1.000. Bisa dibayangkan ke tingkat kemiskinan dia pada saat itu. Miris ya Kang? Betul, ke Miris. bawah Garis kemiskinan. Garis di bawah rata-rata kayaknya ya dulu. kekayaan dia cuma 1/3 dari kekayaan kami Oke. pada saat itu. Ini this is a true story, bos. Benar, tapi benar sih benar. Ini bukan gimmick ya. Ini Bukan settingan juga ya. Bukan settingan. Ini beneran. Jadi sebenarnya itu tuh Rp1.000 per hari itu sebenarnya tes mental. Oh, tes bukan mental. asli. Aslinya mah lebih miskin dari itu. Dia tuh Rp1.000 Kang Kerat. Di tahun 2002 dia bekal cuma Rp1.000, saya Rp3.000. Oke. Jadi sekali lagi tadi kekayaan dia cuma 1/3 dari kekayaan saya. Oke, pada iya saat benar, itu. pada saat itu. Nah, kemudian yang paling gokil pada saat itu ada salah satu orang tua Iya. yang ngasih kami oleh-oleh dan harus dibagi-bagi. Salah satu itu oleh-olehnya pada itu odading. Odading. Tapi bukan odading Mang Oleh. Bukan, Karena beda pada cerita. saat itu Mang Oleh belum dagang odading. Dagang naon eta teh? Cakwe. Cakwe. Nah, itu si odading itu harus dibagi dua, Kang. Oke, Saya betul, dengan Kang Ridwan. betul. Itu yang gilanya Kang Ridwan pada saat itu, karena dia adalah santri yang pakai SKTM dari presiden pada saat itu. Itu bagi odading nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas. Harus pas. Sampai kita nih tong dipotong ke kudu pakai penggaris Penggaris. diukur. Wah iya kepanjangan 15 cm, 7 cm setengah ewang, itu gila tuh. Itu udah detail dari dulu. Jadi kita nggak boleh melewatkan detail kecil apapun. Itu sama kehidupan juga kayak gitu. Jadi harus detail. faktor kemiskinan itu mempengaruhi keadilan.
Berarti Betul. udah perhitungan ya, dari dulu udah dihitung banget gini detail pisan ya. Udah adil sejak dulu. Asli. Udah adil sejak Bisa dulu. dibayangkan bagi odading harus pakai Penggaris. Penggaris. Dan harus ukurannya harus pas. betul. Harus pas. Dan selain itu ada juga yang lain yang harus dipakai penggaris. Apalagi tuh? Apa? Tapi nggak bisa disebutkan di sini. Dia tuh paling Bahasa suka. apaan? Apa ini? Dia tuh paling suka. Yang saya 7 cm sebelum bangun, saat bangun 10 cm. Gitu. Apa itu Pak Ustadz? Apa itu Pak Ustadz? Apa Semangatnya itu? mungkin ya Kang, semangatnya. 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 Itu luar biasa, ini gokil. Terus ada cerita apa lagi nih Kang yang Dia usaha modal dari 250.000 loh untuk ngebangun perusahaan semegah ini. 200.000 ya? 200.000. Dan itu memulai karirnya sama saya. Oh bareng? Saya contoh Iya, yang gagal, dia contoh yang Contoh yang berhasil. berhasil. Oke. Betul. Ya. Kang, nih mau nanya nih Kang. Kang Ridwan bagi buat Pak Ustadz ini sendiri gimana sih orangnya? Luar biasa sih Kang Ridwan sama saya tuh. Hari ini dia menjadi salah satu teman terbaik saya yang kemudian tampil untuk orang-orang saat ingin jadi orang yang kekinian, jadi Oke. orang yang orang yang fashionable itu Kang Ridwan hadir, tapi dia sendiri juga tidak lupa hadir di posisi umat Islam sebagai salah satu gemar sodako gitu, gemar donatur. Berat ini. Betul, yang saya rasakan itu ya. Oke. Jakatnya tuh teman-teman santri nih Kang Ridwan, jakat malnya tiap tahun lancar, keren. Ininya Kang Ridwan, kenapa nih Kang Ridwan basicnya tuh santri, tapi namanya enggak apa ya? Al-Bulsyad. Oh, enggak Al-Bulsyad gitu. Luluhkanlah hatinya dengan kuasa.